Kita lanjut kembali pelajaran kita sebagaimana biasa. Kita membaca kitab Idah Asrar Ulumul Muqarrabin. Ini kitab yang luar biasa yang disusun oleh Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Apa kata beliau? Qala radhiyallahu ta'ala anhu i'lam anna at-ta'ifah min ahli al-khair hum hayyinun al-kiram munkhadi'un. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'min ghirrun karim wal fajir khubbun la'im. Ini patut harus kita ketahui ini. Apa kata beliau? At-ta'ifah min al-khair, ada sebagian daripada kelompok orang-orang baik, kelompok orang-orang beriman. Sebagian mereka ini sangatlah dermawan, saking luar biasa kebaikan mereka ini sering ditipu. Mereka ini sering ditipu dan mereka terus berhusnudzon dengan orang. Terus berhusnudzon dengan orang. Ini ada sebagian kelompok yang mana dia itu husnudzon aja dengan orang lain. Walaupun orang itu mau menipu dia. Walaupun orang itu ingin membohongi dia berhusnudzon. Ini Nabi pernah ngomong, Nabi pernah bersabda. Apa kata Nabi Muhammad? Al-mu'min, salah satu daripada orang yang beriman itu ghirrun, sering ditipu, tapi karim, tapi tambah mulia di sisi Allah, tambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering dicundangi, tapi karim, di mata Allah dia tambah mulia. Sering dibohongi, tapi di mata Allah dia tambah mulia. Kenapa? Karena suduruhum salimah, karena hati mereka selamat. Hati mereka selamat. La yanfa'una malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat banyak harta, tidak bermanfaat dengan anak. Banyaknya anak, kelak di akhirat yang bermanfaat adalah membawa hati yang selamat. Nah, inilah hati orang-orang yang beriman. Nah, ini ada sebagian orang mukmin seperti itu. Mereka itu mengambil baiknya aja sudah. Orang manapun dia husnudzonkan. Orang manapun dia husnudzonkan. Ini al-mu'min ghirrun karim. Orang mukmin ini korban penipuan, tapi karim, tapi mulia di sisi Allah. Wal fajir, dan orang yang buruk adalah orang yang khabbun. Orang yang buruk, orang yang pelaku maksiat adalah khabbun. Khabbun ini adalah orang yang pelit. Orang yang pelit, yang selalu berprasangka sama orang, berprasangka buruk sama orang. Jadi orang yang seperti ini laim, kata Rasulullah, tambah terhina dia, tambah rendah dia di mata Allah. Kenapa? Karena sifat ketakutan dia ini membuat dia menjadi orang yang pelit, membuat dia jadi orang yang pelit. Sifat ketakutan yang berlebih-lebihan ini membuat dia menjadi orang yang pelit. Ini banyak orang-orang mukmin yang mana mereka kadang-kadang dibohongi oleh kawan sendiri, kadang dibohongi oleh sesama jemaah anggota majelis, kadang-kadang dibohongi oleh kenapa mereka ini
tidak waspada, bukan tidak waspada, hati mereka ini suduruhum salimah, hati mereka ini bersih. Ini manda'ahum, kalau ada orang yang ngajak, ajabu, na'am. Kalau ada yang ngajak, oke, nggih, enak. Dan barang siapa yang ingin ingin dekat dengan mereka, atau ingin mereka dekat dengan dia ingin dekat dengan mereka, maka na'am. Barang siapa yang waman khada'ahum, kalau mereka ingin menipu dia, maka kalau mereka ada orang ingin menipu dia, maka dia tidak akan menipu orang itu. Diikuti alurnya. alur orang itu diikuti. Ini. Kenapa? Lilayyinihim, karena lembutnya hati mereka. Tidak sempat di hati mereka itu untuk berburuk sangka, apalagi mau membalas penipuan dengan penipuan. Orang mau menjelek-jelekkan atau orang menipu, terserah. Ini salah satu min sifatil mu'min. Ini dan mereka jauh daripada pengkhianatan. Mereka jauh daripada pengkhianatan. Mereka tidak mau mengkhianati siapapun. Mereka tidak mau mengkhianati siapapun, dan mereka tidak hirau dengan orang-orang yang berkhianat kepada mereka. Terserah. Terserah. Mungkin bagi dia ini lagi kusut, mungkin dia lagi galau, mungkin dia lagi ekonomi lagi turun, mungkin dia lagi bangkrut, mungkin insyaallah aku tahu dia tuh kalau minjem pasti butuh, walaupun sudah pernah minjem berkali-kali, minjem tidak pernah dibalikkan, tapi tetap dia lagi butuh, biarlah. Dia lagi butuh, biarlah. Padahal sudah berulang kali, tapi dia tetap. Kenapa? Suduruhum salimah, hati mereka ini adalah hati orang-orang yang hati mereka ini adalah hati orang-orang yang selamat. Ini. Tapi ada kelompok yang kedua. Kelompok ini tabaqatu ukhra min ahlil khair. Kelompok yang kedua yang mana mereka ini a'la, lebih tinggi derajatnya. Derajatnya lebih tinggi. Siapa ini? Kalau yang tadi mereka pasrah saja, mengikuti saja, orang mau menipu ya tidak dipikirkannya, orang mau ini tidak. Kalau yang ini tidak. Wahum arbabul ugul rajihah. Yang kedua ini mereka adalah orang yang memiliki kecerdasan. Orang yang memiliki kecerdasan. Orang yang memiliki kecerdasan dan memiliki haibah, memiliki wibawa. Dan urusan mereka ini alladzi umuruhum muhkamah, yang mana urusan mereka ini teratur urusan mereka ini. Urusan mereka ini teratur dan telah terarahkan. Ini wa taygudun wa fatanah wa tahfudan, dan mereka ini selalu waspada, melek mata mereka, selalu melek mata mereka, melihat gerak-geri orang, gerak-geri orang. Dia fatonah, dia cerdas, bisa melihat gerak-geri orang, siapa orang ini, apa mau orang ini, dia cerdas. Dan orang ini layakat ahaduhum yang qalib ila ilmi. Tidak ada sempat orang ingin menipu dia kecuali dari dia yang sudah memang sudah dia pasrahkan. Biarlah. Aku tahu dia tuh mau bohong. Aku tahu dia tuh mau membohongnya itu, tapi biarlah. Aku lihat memang dia membutuhkan, biarlah. Dia pura-pura tidak tahu. Dia pura-pura tidak tahu kalau dia itu akan ditipu. Dia pura-pura tidak sadar kalau dia, tapi dia tahu. Dia pasrah. Kenapa? Karena dia nilai orang ini memang membutuhkan. Biarlah. Kalau yang pertama tadi memang pasrah,
berserah sudah. Semua orang yang di hadapan dia itu orang baik sudah. Dia tidak terpikir orang itu mau menipu atau tidak. Kalau ini dia tahu orang itu akan nipu, tapi dia biarkan saja, biarlah. Kenapa? Karena memang kelihatan dia memang orang yang butuh. Ini selama ini memang dia itu minjem uang tidak pernah pulang tidak pernah pulang, terserah lah, biarlah. Ini. Nah ini ada daripada perkataan baginda Rasul, innal karim idza hada'tahu in khidaan. Ketahuilah bahwasanya orang yang mulia itu, orang yang dermawan itu, jikalau orang itu jikalau orang itu mau menipu dia, maka orang yang menipu itu tertipu. Artinya apa? Kalau mau menipu orang yang kelompok yang kedua ini, salah orang. Salah orang. Kenapa? Karena dia lebih cerdas daripada mereka. Ini seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang dicontohkan di sini. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang dicontohkan di sini, kata Sayyidina Umar bin Khattab, lastu bi khabbin, aku bukan orang pelit. Kata Umar bin Khattab, lastu bi khabbin, aku bukan orang pelit. Wala yakhda'ani khabb, dan tidak ada orang yang pelit bisa menipuku. Aku bukan orang yang pelit, tapi tidak ada satupun orang yang pelit akan menipuku. Aku bukan seorang yang suka menipu orang, tapi tidak ada satupun penipu bisa menipuku. Inilah perihal yang dikatakan oleh Al-Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kita ini kan kadang-kadang memang namanya perjalanan hidup, ya. Perjalanan hidup kan banyak orang yang akan kita temui. Jangankan di alam nyata, di alam maya pun banyak kita temui orang-orang ini. Banyak orang kita temui. Di alam maya banyak kita temui. Di media sosial ini banyak kita temui orang-orang yang sukanya hanya mencela orang, menjelek-jelekkan orang. Padahal ini kan suatu kebodohan. Bodoh tidak orang yang mencela orang lain? Bodoh tidak orang yang menuduh orang lain? Bodoh. Seharusnya kalau tidak kenal, maka dahulukanlah dulu husnudzon. Masa kenal tidak, tahu tidak, tapi belum apa-apa sudah didahulukan dengan buruk sangka. Ini kan namanya kebusukan hati. Hati yang busuk ini ketika menghadapi orang yang tidak kenal, dia buruk sangka. La ilaha illallah, kenal saja tidak, pernah saja ketemu belum, mengalami kejahatan dia juga belum, langsung buruk sangka. Berarti hati yang busuk lah yang selalu berburuk sangka kepada orang yang tidak dia kenal. Ini. Nah makanya kalau kalian, kita semua orang yang beriman, kita orang yang beriman, cerdaslah, pinterlah. Kalau jadi kelompok yang pertama, maka sabarlah. Kalau mau jadi kelompok yang pertama, maka sabarlah. Kenapa? Ya sudah. Kalau mau jadi kelompok yang pertama, ya berarti ya jalani hidup dengan penuh tipu-tipu. Yang penuh dengan husnudzon. Yang perlu dengan husnudzon, walaupun sudah sering kali tipu-tipu. Kenapa? Ya sudah, menganggap semua yang ada di hadapan dia itu memang membutuhkan. Atau yang kedua ini lebih afdal, apa? Ada sifat waspadanya. Ada sifat waspadanya, bukan pelit, bukan pemalar.
bukan pelit, bukan, tapi waspada. Kenapa? Karena kalau orang yang seperti ini dia selalu berbuat yang seperti ini, kita diamkan atau kita berikan dia jalan dengan kita sudah tahu dia akan tipu tapi kita tetap ini kan, maka kita sama saja menjerumuskan dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, karena Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kata Mughirah ibn Syu'bah sahabat Nabi, beliau katakan Umar ini adalah aqalan nas, orang yang paling cerdas. Aqala manid ayyuhda, dia paling cerdas bagi orang yang ingin menipu dia. Dan wa akram, dan dia paling dermawan bagi orang-orang yang akan menipu dia. Dia cerdas, tidak bisa ditipu, tapi dia juga dermawan bagi orang yang ingin menipu dia. Bukan Sayyidina Umar tidak tahu orang ini akan membohongi dia, tapi kedermawanan Sayyidina Umar lah yang membuat Sayyidina Umar tetap memberikan apa kemauan orang tersebut. Sayyidina Umar tahu dengan orang ini, tahu dengan orang ini akan menipu dia, tahu. Tapi sifat karomnya Sayyidina Umar akrom, sangat dermawan. Akhirnya orang yang mau menipu tadi tetap diberikannya. Dia berikan. Kenapa? Karena kekaroman dia, kedermawanan dia lebih tinggi, dia perankan, dia amalkan daripada kecerdasan dia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dikatakan fatara ahlil gahdzal qisim akhir lima asraka alaihim anwar haq. Yang kedua ini dia lebih afdal. Kenapa? Karena pada hati mereka Allah berikan anwar, cahaya apa? Al-haq, untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Jadi mereka, Allah berikan di hati mereka bisa membedakan ini benar, ini salah, ini salah, ini benar. Ada cahaya dalam hati mereka yang Allah letakkan pada mereka. Dan Allah berikan pada diri mereka itu haibah, wibawa, yang membuat orang itu segan untuk menipu dia. Segan untuk memanfaatkan dia. Wa yusillahum sultan alal anfus. Orang yang seperti ini mereka menjadi pemimpin, pengatur nafsu mereka. Bukan nafsu mereka yang mengatur mereka, tapi mereka yang mengatur nafsu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, ini hal yang kadang-kadang kita temui yang seperti ini. Yang namanya hidup di atas muka bumi Allah ini tentu penuh dengan fitnah dan penuh dengan ujian. Kita udah baik-baik, tak taunya kebaikan kita ini dimanfaatkan. Kita sudah baik-baik, kita sudah luar biasa, tak taunya keluar biasaan kita ini diambil. Kita ditusuk dari belakang. Nah, ada sifat orang mukmin yang pertama tadi, tetap dia berprasangka baik dengan orang itu. Tapi yang lebih bagus lagi apa? Kalau begitu, hati-hati. Kalau begitu hati-hati, jangan, sudah, lah, yang tadi, yang kemarin, sudah, itu sesuatu, yang sudah sesuai dengan ketentuan Allah, sudah, alas, tapi untuk yang kedua kalinya,
Ini peran yang perlu untuk diwaspadai. Bukan pelit, bukan pelit, bukan pelit kata Sayyidina Umar. Lastu bi khabbin, bukan aku ni orang yang pelit. Walakin wala yakhda'anil khub. Akan tetapi jangan sampai orang yang pelit menipu aku. Jangan sampai orang yang pelit menipu aku. Wa yasir lahum sultan alal anfus tujilluhum wa tahda' lahum idza gaballathum. Ini wa tankhat nufus ila ta'zimihim tau'an wa karhan fa hadhihi tabaqah akhir ala rutubil khair fabham. Dikatakan kata beliau bahwasanya yang tingkat orang yang kedua ini, kecerdasan mereka itu membuat orang yang suka menipu ini tunduk. Orang yang suka menipu ini menjadi tunduk karena kecerdasan mereka. Makanya ma'asyiral hadirin, banyaklah pengetahuan, luaskanlah wawasan, duduklah di majelis ilmu agar tidak gampang untuk kita kena bodoh-bodohi. Karena a'daul a'da mimma juhil. Musuh yang terbesar adalah kebodohan. Musuh yang terbesar adalah ketidaktahuan kita. Gara-gara kita tidak tahu dengan sesuatu tersebut, maka kita gampang dibodoh-bodohi. Mencintai boleh, tapi ingat, jangan sampai gara-gara cinta kita dibodoh-bodohi. Berbuat baik boleh, tapi ingat, jangan kebaikan kita itu hanya dimanfaatkan oleh orang tersebut tanpa dia sendiri, orang itu merasakan kemanfaatannya. Lalu apalagi kata beliau, faslun wa mimma yata'allaq bima qaddamna al-qaul, dengan yang berhubungan apa yang kami katakan tadi, anna ta'ifah minan nas, ada sebagian daripada kelompok orang mankhusun, mereka ini orang yang penuh dengan banyak kekurangan, yaghlib ala tibaihim, dan tabiat mereka ini lebih besar. Apa? Lebih besar daripada kebaikan, yaitu tabiat pelit mereka, khubsul nafs, nafsu yang buruk pada mereka lebih menguasai pada diri mereka daripada sifat baik. Sifat buruknya lebih banyak. Sifat baiknya ada, tapi sifat buruknya lebih mengungguli. Kebaikannya ada, tapi keburukannya lebih banyak. Fatasyabbah ahwaluhum, tapi yang kita herankan keadaan mereka ini bi ahwal uqala, keadaan mereka ini seperti orang yang cerdas. Tingkah laku mereka ini seperti orang yang cerdas. Padahal kecerdasan mereka ini hanya cerdas untuk menipu orang. Untuk mengambil kesempatan kepada orang lain. Walaisa ahli hadal qism minal uqala. Orang yang ini, yang tadi kelihatan cerdas, padahal hanya sekedar untuk mengambil manfaat atau memanfaatkan orang lain, ini kelompok bukan kelompok orang yang cerdas. Kata al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdul Hidrus. Pinter dia tuh. Pinter dia tuh. Kalau sudah soal tipu menipu itu pinter. Kalau sudah soal bohong membohong dia pinter. Kalau sudah soal memanfaatkan orang lain dia pinter. Ini bukan pinter. Ini bukan pinter, tapi ini keblinger. Ini bukan pinter, ini bukan kelompok orang uqala, tapi ini orang yang khabsus nafs, orang yang buruk, dia punya kejiwaan.
Ini walaysa ala ahli al-ghadhi min al-ukhala bima sanubayyin laka fatara ahla hadil khuluq adzamim ahlakuhum syaitaniyah. Ketahuilah bahwasanya orang yang memiliki sifat ini adalah orang yang memiliki sifat serupa dengan sifat syaitan. Orang yang memiliki sifat ini serupa sifat mereka seperti sifat syaitan. Pura-pura baik, ndak taunya memanfaatkan. Pura-pura baik, ndak taunya benalu. Pura-pura baik, ndak taunya pagar makan tanaman. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini apa? Ahlaguhum syaitaniyah. Ahlak mereka ini, kriteria mereka ini kriteria yang mirip dengan syaitan. Ini. Bagaimana syaitan mau menjerumuskan Nabi kita, ayah kita, Nabi Allah Adam alaihissalam. Oh, pura-pura baik dia. Pura-pura baik dia, ternyata memang senjata dia untuk menjatuhkan Nabi Allah Adam. Ingin menjatuhkan Nabi Allah Adam, dia pura-pura baik. Ini la ilaha illallah. Wa adhanuhum syariah idrak. Dan mereka ini saking hebatnya, ini mereka punya idrak, mereka punya daya tangkap ini luar biasa. Cepat untuk mencari apa? Kalau omongan tuh bersilat lidah. Pinter bersilat lidah, pinter mengalihkan suasana atau merubah keadaan. Ini pinter, cepat mereka. Mereka cepat. Fahadhihi ta'ifa idraghum hissiyah marja'uha ilal anfus. Ini mereka, daya tangkap mereka ini semuanya kembali kepada nafsu. Semuanya kembali kepada nafsu. Oleh karena itu kata Habib Muhammad, lihada makna minal akal wal khub layan bani alaihi lanal ghadat matlub fi wadha hadal kitab wa huwa maqaddamna al qul fihi anad din murattab alal agal. Dikatakan bahwasanya ini bayan tentang pasal ini, kata beliau, aku letakkan ini sesuai dengan apa yang aku tulis ini bahwasanya agama ini tersusun alal aql. Agama ini tersusun atas akal. Kalau orang tidak punya akal, tak wajib sholat. Orang tidak punya akal, tak wajib haji. Orang tak punya akal, tak wajib puasa. Orang kalau sudah dia tidak punya akal, semuanya tak wajib. Tak wajib. Jadi kalau sudah akalnya hilang, tak wajib. Makanya agama ini tersusun semua dalam aturan agama ini dengan akal. Fa'alal qadar akal insan yakunu dihnuh. Maka kadar akal inilah terbentuk agamanya. Semakin akalnya ini bagus, limada aqlu yusamma aqla. Kenapa akal dinamakan akal? Li'annahu yumayyizu bainal khair wasyarr. Karena akal ini gunanya itu untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Kalau berperan akalnya berperan, maka dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Oh, ini jelas ini. Kalau duduk dengan dia ini jelas tidak baik. Kenapa? Duduk dengan dia ngomongin orang terus. Duduk dengan dia membicarakan orang terus, merumpi terus. Duduk dengan dia bukan duduk manfaat, ngajari main game terus. Duduk dengan dia ini kumpul dengan dia bukan kumpul apa? Sibuk duduk main game masing-masing. Ini tidak baik duduk ini. Duduk dengan ini namanya orang yang memanfaatkan kemampuan akalnya. Tapi kalau akalnya tidak dia gunakan, tidak memanfaatkan kemampuannya,
Tidak mau dia berpikir, tidak mau dia merenung duduk dengan siapa dia ini sekarang, tidak mau. Sudahlah, yang penting hati dia senang. Wah, duduk yang penting membuat orang senang. Nanti dulu, boleh duduk. Tujuannya membuat orang lain senang boleh, tapi lihat dulu duduk dengan siapa, apa yang didapatkan manfaatnya. Kalau tidak didapatkan manfaatnya, maka sorry sorry presiden saya presiden makanya jangan kita pasrah saja. Gunakan ini akal. Gunakan ini akal. Ala qadar aqlul insan yakunu dinah. Yakunu dinu. Akal ini akan mengatur agama seseorang. Ketika dia memaksimalkan menggunakan akal, maka agama dia akan semakin baik. Begitu juga ketika kita berbicara dengan siapapun, ala qadar uqulihim. Ketika kita bicara dengan seseorang, bicaralah sesuai dengan akal mereka. Kalau bicara sama anak-anak, ya cara bicara kita beda. Ketika kita bicara dengan orang yang pelajar, penuntut ilmu, maka pembicaraan kita beda. Ketika kita duduk dengan orang-orang jalanan, maka cara bicara kita beda, pembahasan kita beda. Ketika kita duduk dengan para pedagang, maka pembahasan kita beda. Ketika kita duduk dengan orang yang sedang sakit, maka cara bicara kita, pembicaraan kita beda. Ala qadar ugulihim. Ini Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya ingatlah itu. Untuk membedakan kita mana, kita masuk ke kelompok mana, maka lihatlah sebatas apa kita bisa menggunakan kita punya akal. Fal khab, dan orang yang pelit, orang yang suka menipu, warrajulul khabith, orang yang suka menipu ini, orang yang suka memanfaatkan orang lain ini adalah rajulul khabith. Ini orang yang berakhlak buruk, adahi, orang yang pendek kecerdasannya, orang yang pendek kepandaiannya. Yuqal, dikatakan rajulun khab wa fihi khib. Ada bahasa memakai fathah khabbun, ada bahasa memakai kasroh khibbun. Khabbu alladhi ta'ti minhu surur. Kalau khabbu memakai fathah, ba'ati ta'ti minhu, yang kita dapatkan dari dia ini selalu syurur. Kalau kita duduk dengan dia, yang didapatkan ngejelekin orang, yang didapatkan memanfaatkan kita. Duduk sama kita, yang keluar duit kita terus, duit dia tidak keluar. Duduk dengan dia ini, yang dimanfaatkan kota kita, dia tidak pernah beli kota. Mengambil manfaat orang lain, bermudarat buat orang lain. Dan orang yang seperti ini, orang yang khabbu ini, selalu datang dari dia itu keburukan, dan khailah bisur'ah, cepat mereka mengelak, cepat mereka mencari alasan. Ini wa yadqu fahmu fi ghadail, dan sempit pemahaman dia tentang keburukan. Kenapa? Karena orang yang khabbu atau khibbu ini, dia tidak mau sadar kalau dia ini dalam keadaan kondisi memiliki sifat yang syaitoniyah, sifat yang buruk. Sallallahu Nabi Muhammad. Wa hadza yakunu min quwwatil his la ta'allaq bil aql. Dan ini tidak ada hubungannya dengan akal, kata beliau, tapi ini gara-gara dia memiliki maksud tujuan yang kuat. Li'anna idrakul lil his wa tamyizul lil aql, bahwasanya daya tangkap ini datangnya dari rasa dirinya.
Tapi kalau membedakan itu datangnya dari akal. Orang yang gampang bersilat lidah atau gampang untuk menipu orang itu datangnya gara-gara dia memiliki rasa yang kuat. Tapi orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu gara-gara dia punya akal yang kuat. Wa hadhihi ta'ifah mardulah indal uqala, dan orang yang hanya mengikuti nafsu atau orang yang khab ini adalah orang yang tercela, orang yang terhina di kalangan orang-orang uqala. Yaghlib alaihim amal qalb, dan mereka ini rata-rata hati mereka ini buta. Orang yang suka tipu-tipu, orang yang suka memanfaatkan, memberikan keburukan kepada orang lain demi keuntungan dirinya, ini rata-rata amal qalb. Rata-rata hati mereka itu buta. Rata-rata hati mereka itu keras, su'ul ra'yi. Rata-rata mereka itu selalu punya pandangan buruk. Selalu punya pandangan buruk. Id lau kanat lahum ara, kalau mereka ini memiliki pendapat wa fikrahum salihah, dan pemikiran mereka ini benar, lamahtahlah alihim, sudah barang tentu akan merusak keadaan mereka. Ini tidak mungkin orang yang berpikiran buruk ini, yang hati yang bagus, hati yang buta ini akan memiliki pendapat yang bagus. Tidak mungkin. Pendapat yang bagus itu datangnya dari orang yang hatinya punya basirah, hatinya punya mata hati. Dan dia menggunakan akalnya, maka akan mengeluarkan pendapat ide-ide yang cemerlang. Tapi kalau ada orang yang hatinya buta, akalnya tidak dipakai, pandangan kita seperti ide cemerlang. Bagus ide kau, luar biasa kau. Padahal ide dia ini tujuannya untuk mengarahkan keuntungan itu ke dia. Ide dia ini mengarahkan keuntungan ke dia. Bagaimana kalau kita buat organisasi seperti ini? Ini luar biasa ini. Manfaat buat orang banyak. Orang banyak bisa merasakan manfaatnya. Orang banyak bisa gini. Sepakat semua ini. Ya bolehlah kita buat yayasan. Kita buat ini. Kita bisa manfaat buat orang lain. Ternyata setelah terbentuk yayasan, mulai. Cilasnya mulai kelihatan. Memanfaatkan badan ini untuk keuntungan pribadinya. Nah, ini bukan orang pinter, tapi orang yang khabbun. Ini. Nah, ini yang orang yang seperti ini, kata beliau, walah taru li anfusi maratib khasisah min tasaddar lisurur wa adiyatul nas wa ihtigarhim. Dan orang-orang yang seperti ini di kedudukan hanya pada keburukan dan merusak orang lain dan menghina, menyepelekan orang lain. Wa idrakat hissiyah laisat bil fadilah. Ketahuilah bahwasanya orang yang punya cekatan, cepat punya ide, cepat khilaf, langsung solusinya keluar, langsung dia punya ini bukan suatu keutamaan, ini bukan suatu kelebihan. Dia ini kelebihannya kalau ada masalah apapun dia cepat ada jalan keluar, cepat dia ini bukan suatu kelebihan, kata beliau, bukan suatu kelebihan. Dan ini bukan ashab uqala, ini bukan termasuk orang yang berakal. Kenapa? Karena katsir minal hayawan ajwad hissan, banyak hewan yang dia pinter cerdas, banyak hewan yang mana pinter cerdas, bahkan lebih cerdas hewan ini daripada kita. Apa contohnya? Contohnya ala tara ila hadat tayr. Contohnya, apakah kalian pernah melihat burung
burung ini ya'rif fusulul hasanah. Burung ini tahu musim, kapan musim panas, kapan musim dingin. Burung ini dia akan menyiapkan sarang tebel. Kenapa? Bentar lagi akan masuk musim hujan. Dia siapkan tempat rumahnya yang berlindung, yang aman dari air. Kalau musim ini dia pergi terbang ke sana semua, ke daerah mana? Ke daerah selatan. Kenapa? Nanti di sini akan panas, di sana hujan, pindah mereka ke sana. Cerdas tidak? Cerdas. Mereka tahu, nah orang yang seperti ini, yang pandai membaca suatu keadaan, dia bisa ini, dia bisa ini, bukan kepastian kalau dia orang yang cerdas. Ini waqtilaf azminah ma la ya'rif adqiya. Berbeda zaman yang mana orang pintar pun tidak bisa membacanya, tapi hewan bisa membacanya. Kapan musim panas, kapan musim dingin, tahu hewan itu. Kita tidak bisa membacanya. Hewan sejenis burung tahu. Ini idul fadilah lil arbab ugul, dan ini fadilah, keutamaan untuk orang-orang yang punya akal. Wahum daul ara solehah. Kelebihan orang yang berakal itu adalah yang mana dia ini selalu mengeluarkan pendapat-pendapat yang baik. Wal ahlakul hasanah, dan akhlak mereka baik. Jadi sesuai akhlak sama perkataan, sama keadaan, tingkah lakunya sama-sama baik. Kalau dia hanya pinter memberikan ara, memberikan pendapat, memberikan solusi, tapi kesehariannya tidak sesuai, ini bukan orang ukhola, ini bukan orang yang cerdas. Kenapa? Karena yang mana yang dia lakukan ini hanya untuk memanipulasi, hanya untuk menutupi keburukan yang ada pada dirinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Fahadal khub tarahu nafidan bisurur. Setiap orang yang memiliki sifat khubbun ini, maka melihat mereka ini seperti jendela dari semua keburukan, dan ini akan menipu setiap orang. Wa tarahu ma'dalika sayyi'ut tadbir, dan melihat orang ini selalu berpikiran buruk terhadap dirinya dan terhadap orang yang muhtalan lil af'al, dan rusak perbuatannya. Kalau kana hadal khub sahih al agal, la kana hadal ihtiyar li nafsi. Kalau orang ini penipu khub ini dia benar, berakal, pasti dia akan memilih yang bagus untuk dirinya. Orang yang main pinter dalam judi slot, itu orang berakal tidak? Pinter dia main judi slot, berakal tidak? Tidak. Tidak pinter itu, tidak berakal. Kenapa? Karena dia menjerumuskan dirinya pada keburukan. Itu bukan suatu kepintaran. Walaupun dia bisa menghasilkan banyak uang, pinter main judi, pinter itu. Setiap main judi menang terus, apakah dia pinter? Lah, tidak pinter, itu bodoh. Orang yang main judi dia menang terus, masang nomor togel dia tepat terus, itu pinter. Orang kadang menisbatkan, oh itu dia, kalau itu pinter, itu bukan pinter, itu bodoh. Oh itu orang cerdas, itu bukan orang cerdas, orang bodoh. Menang terus dia dalam judi slot, togel dia kena terus 4 angka. Itu bukan orang pinter, bukan orang cerdas, orang bodoh. Karena kenapa? Karena kalau orang pinter tidak mungkin dia mau menjerumuskan dirinya ke dalam perkara yang buruk. Orang yang pinter itu ingin menjerumuskan dirinya ke perkara yang baik, yang sesuai dengan akal dia. Ini falau kana hada khubus sohil akal, lakana hadal ikhtiyar li nafsih. Idza samratul akal husnul ikhtiyar.
Karena buah daripada orang yang punya akal pasti pilihannya pilihan yang baik-baik. Orang yang akalnya sudah berbuah, pilihan dia itu, pendapat dia selalu pendapat pilihan yang baik-baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Lau anna insanan awsa bisulusin malih la'akalan nas." Kalau manusia berwasiat sepertiga hartanya, ini li'akalan nas, untuk orang yang berakal, la ra'aina an nusrifu ila zuhad fid dunya. Maka harta yang sepertiga ini tadi kepada siapa akan diberikan? Kepada orang yang zuhud dengan dunia. Kata Imam Syafi'i ini, anda ulang lagi nih. Ini Imam Syafi'i mengatakan apa? Jikalau ada orang yang berwasiat sepertiga hartanya untuk orang yang paling berakal, sepertiga hartanya untuk orang yang paling berakal, maka sepertiga harta ini akan diarahkan kepada siapa? Kepada orang yang zuhad fid dunia, kepada orang yang zuhud di dunia. Kenapa? Orang yang zuhud di dunia inilah orang yang paling berakal. Orang yang menekan dunianya inilah orang yang paling berakal. Wa innama qala Syafi'i dzalika lijudatin ikhtiyar li anfusihim min tarkad dunya daniyah. Karena kata Imam Syafi'i adalah orang yang seperti inilah pemilihan yang bagus, orang yang benar-benar berakal ketika dia menghindar dari dunia yang daniyah, dunia yang hina ini. Fal judah ikhtiyaruhum ja'alum aqlan nas, dan pilihan dia ini menjadikan dia paling orang yang berakal. Hada dalilil wadih, ini jelas sudah, bukti yang jelas. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia adalah sumber dari kesalahan. Makanya jangan jadikan dunia ini menjadi tujuan utama kita. Jangan PNS jadi tujuan utama kita. Jangan jabatan jadi tujuan utama kita. Jangan harta jadi tujuan utama kita. Jangan rumah mewah jadi tujuan utama kita. Jangan wanita cantik jadi tujuan utama kita. Jangan laki-laki ganteng jadi tujuan utama kita. Jangan kesenangan, kemewah-mewahan menjadi tujuan utama kita. Jangan. Kenapa? Ini yang menjerumuskan kita menjadi orang yang paling bodoh, bukan yang paling berakal. Paling bodoh. Karena orang yang paling berakal itu orang yang tujuannya adalah untuk menjauhi daripada dunia. Ini sallallahu alaihi Nabi Muhammad.